Let's go. Oke guys, welcome back to my video. Jadi di video kemarin yang telah aku rilis, ternyata setelah aku lihat hasilnya itu ternyata banyak sekali kekurangan, terutama pada saat pengambilan gambar yang bergerak. Jadi gambarnya itu putus-putus, kalau enggak ya nggak smooth lah. Akhirnya mau nggak mau aku harus membeli sebuah gimbal, dan aku putuskan untuk membeli ini, Tara DJI RS4 mini combo. Kalau aku lihat di YouTube reviewnya memang lumayan sih, jadi aku agak penasaran. Mari kita lihat di dalamnya seperti apa, fitur-fiturnya di dalamnya. Kayaknya asik ini. Oke, let's go. Kita coba buka. Bismillah. Kartu garansi. Ini bisa diputar. Kemudian kabel, terus ini standnya kayak gini. Terus kemudian jujur ya, kalau gimbal handphone aku punya kemarin merek Brica yang Pro itu. Terus kalau untuk gimbal yang kamera belum punya, baru pertama kali ini beli, jadi agak kurang familiar dalemannya itu apa. Nanti coba kita rakit setelah ini. Ini kayaknya yang buat motion trackingnya sih, ini yang smart motion trackingnya itu yang ditempel itu. Apa lagi? Oh, ini dudukan, sepertinya dudukan kameranya. Ini kabel lagi, kabel apa? Oh, Type C. Kita taruh. Ini apa ya? Gak ada isinya. Prank guys. Kosong adalah isi adalah kosong. Ini gimbalnya. Bus. Mantap. Wah, segini ukurannya. Habis ini kita rakit aja sambil nyobain. Kayaknya perlu kalibrasi dan lain-lain sih ini. Kalau overall nih sama bahannya yang apa itu, gimbal yang dari HP itu lebih bagusnya ini, dan harganya memang lebih mahal ini sih. Jadi wajar. Oke,
Kita coba rakit setelah ini ya. Let's go. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke proses perakitannya ya. Jujur ini pertama kalinya aku pegang DJI RS4 mini dan sejauh ini kelihatannya cukup simpel untuk dirakit. Yang aku suka mekanisme penguncinya terasa rapi dan mudah dipahami, bahkan untuk pengguna yang baru pertama kali mencoba gimbal sepertiku. Setelah ini kita akan lanjut pasang kamera dan coba balancing. Semoga prosesnya lancar dan gak banyak drama. Oke, kameranya sudah terpasang. Sekarang masuk ke tahap yang cukup penting, yaitu balancing. Buat teman-teman yang baru pertama kali pakai gimbal, jangan khawatir. Awalnya ini memang terlihat rumit, tapi kalau dilakukan satu persatu sebenarnya cukup mudah. Kita mulai dari tilt axis atau sumbu atas bawah dulu. Caranya cukup kendurkan penguncinya, lalu geser posisi kamera sampai bisa diam ketika diarahkan ke atas. Kalau kameranya masih jatuh ke depan atau ke belakang, berarti posisinya belum seimbang dan perlu disesuaikan sedikit. Setelah itu, setting posisi kamera menghadap ke depan sampai tidak jatuh ke depan atau ke belakang. Ini tandanya sudah oke di axis ini. Setelah tilt axis selesai, lanjut ke roll axis. Di bagian ini kita memastikan kameranya tidak miring ke kiri atau ke kanan saat dilepas. Tinggal geser dudukan kameranya perlahan sampai posisi kamera benar-benar lurus dan bisa bertahan tanpa bergerak sendiri. Terakhir adalah pan axis atau sumbu putar. Aku biasanya memiringkan gimbal sekitar 45 derajat untuk melihat apakah bagian ini sudah seimbang. Selain membuat gerakan lebih halus, balancing yang tepat juga membantu mengurangi beban kerja motor gimbal, sehingga baterai lebih awet dan performanya lebih optimal. Setelah ini kita nyalakan gimbalnya dan coba register kameranya. Kita perlu aplikasi DJI Ronin yang bisa di-download di App Store. Download aja guys, gak usah ragu-ragu. Set. Karena ini pertama kali punya DJI, harus registrasi DJI-nya dulu dan update firmware-nya waktu udah login. Scan barcode, kemudian masukkan kode yang udah dikasih tahu lewat pop-up aplikasinya. Lanjut registrasi, masukkan email dan passwordmu ya. Nah, habis itu baru masuk ke auto tune atau stabilizing lewat DJI-nya sendiri. Klik start calibrating, dia langsung otomatis kalibrasi gimbal. Oh iya, harus di tempat yang datar waktu kalibrasinya ya. Setelah itu sudah bisa digunakan. Pasang motion trackingnya. Connect dulu DJI sama kamera melalui Bluetooth connection. Karena di sini aku gunain kamera, jadi pilih Bluetooth connectionnya ke kamera. Terus pilih merek kamera, jangan lupa confirm juga di kamera dan aktifin Bluetooth kamera juga. Kalau sudah bisa digunakan, gunakan gestur tangan V untuk record atau raise hand untuk aktifin tracking ke objek. Tunggu sampai lampu hijau di motion trackingnya menyala. Ini berguna banget buat record sendiri. Keren banget sih menurutku. Aku coba tes motion trackingnya dan ternyata memang sesmooth itu. Oke, sekarang lanjut ke fitur dari yang tersedia. Di samping kiri ada switch yang digunakan untuk mengubah modenya. Satu mode zoom in atau out, kita bisa menggunakan joysticknya ke atas atau ke bawah untuk mendapatkan zoom in atau zoom out. Kemudian jika switchnya kita pindah ke bawah, mode movement, kita bisa menggerakkannya ke segala arah, atas, bawah, atau ke kanan kiri. Lalu masuk ke sport mode, kita tinggal pakai tombol kombinasinya. Tahan M plus tekan trigger 2 kali.
tombol merah yang ada di kanan bawah, kemudian trigger atau record button. PTF, pan and tilt follow. Pan dan tilt axis dua-duanya ngikutin. Kamera ngikutin kemanapun gerakannya. Kepala yang bisa noleh kiri kanan plus manggut naik turun. Pan follow, gerakan horizontal kayak muter subjek atau jalan ke kiri ke kanan. Kamera cuma ngikutin gerakan kiri kanan aja. Kalau kamu angkat atau turunin gimbal, kamera tetap lurus ngadep depan, nggak ikut naik turun. FPV, full follow, semua aksis ngikutin kanan kiri naik turun plus miring atau roll. Jadi kamera bakal ikut miring kalau gimbalnya dimiringin juga. Kemudian tekan tombol trigger 2 kali untuk kembali ke posisi center. Kemudian tekan tombol trigger 3 kali berfungsi untuk masuk ke selfie mode. Tahan M plus tahan trigger bersamaan untuk auto tune atau kalibrasi otomatis motor gimbal. Oke, jika mungkin kalian paham fitur-fitur yang lain, tolong ditulis di kolom komentar ya guys. Supaya gimbal ini lebih awet dan tersimpan rapi, maka aku beli sebuah tas hardcase untuk gimbal ini, merek Tough Guard. Menurutku bahannya cukup kuat dan luarnya cukup elastis, sehingga dapat mengurangi benturan dari luar. Di dalamnya plot-plot itemnya cukup rapi dan presisi, sehingga ngepas banget buat naruh item-item gimbal yang ingin kita simpan. Warnanya juga cakep sih, mirip-mirip sama gimbalnya sih. Oke menurutku. Oke guys, cukup sekian videoku kali ini. Semoga ada manfaatnya untuk kalian ya. Terima kasih yang sudah menonton sampai sini dan jangan lupa untuk support channel ini biar tetap eksis. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.